Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pembina dari pengajian online Asy-Syifa. Yang saya hormati juga seluruh pengurus di pengajian online Asy-Syifa. Yang saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya ada asatidz yang selalu mendampingi dalam setiap season-season harian kita di ngaji online Asy-Syifa ini. Tidak lain satu niatan bahwa kita datang di ngaji pagi ini tidak lain adalah untuk thalabul ilmi. Akan mendapatkan ilmu atau tidak urusan Allah. Namun kewajiban telah kita laksanakan, yaitu telah mencari ilmu. Apakah setiap pencari ilmu akan pandai? Tidak juga. Apakah setiap orang yang mencari ilmu itu jadi pandai? Juga tidak. Atau tambah tidak mengerti juga bisa jadi. Tetapi kewajiban yang penting telah kita tunaikan, yaitu mencari ilmu. Urusan dapat Allah punya gawe. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Yang terpenting puasa kita adalah melaksanakan kewajiban. Perintah Allah, ya sudah laksanakan saja. Tentu saja harus ada bekal di sana, iman. Dan yang kedua adalah ikhtisaban. Iman dan hanya berharap ridha Allah. Endingnya nanti ada dapat takwa atau dapat fitri, kembali ke suci, urusan Allah. Yang terpenting kita telah melaksanakan kewajiban. Dan semua yang diwajibkan oleh Allah tidak kita pilih-pilih, tidak kita pilih-pilih, semua laksanakan, termasuk kewajiban berdoa kepada Allah. Apakah Allah akan mengabulkan langsung? Urusan Allah. Apakah Allah akan mengabulkan nanti? Urusan Allah. Ayo buati, mana itu jilbabnya? Kelihatan. Karena itu penting bagi kita semuanya untuk bergantung kepada Allah dalam segala hal. Pagi ini tentu saja mungkin sudah tidak asing dengan materi ini. Tapi barangkali kemasan saya berbeda. Untuk menambah kekuatan ikhtiar kita dalam bentuk doa. Ini paling terakhir dalam hal perjuangan dan doa. Gitu. Berjuang maksimal, terus di belakangnya ada dorongan doa. Karena sesungguhnya hakikat doa seorang hamba kita semuanya berarti menampakkan bahwa diri kita ini benar-benar membutuhkan Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa. Dengan melepaskan diri dari segala kekuatan dan daya upaya manusia. Sakpiro kuate menungso.
seberapa kuatnya manusia. Ya. Tetap saja sifatnya adalah lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Ya. Berdoa gitu ya masih nangis, masih sedih, ya Allah. Kalau niki lo lorong ini ya Allah. Nah, jadi keluh kesah kita dalam bentuk doa, maka Allah akan memberikan pahala. Apakah sakit kita terus sembuh? Ya terserah Allah. Tapi komunikasi kita dalam bentuk doa itu wajib karena perintah. Ya, ada Allah yang Maha Kuat. Sehingga penting kiranya ini bagi kita untuk ikhtiar dalam bentuk doa. Bahkan doa itu tadi disampaikan adalah tali. Seorang hamba senantiasa bergantung pada tali itu ketika ia berjalan untuk mengerjakan sesuatu, amalan, melangkah, dan lain sebagainya dalam setiap keadaan. Itu dia memakai ikatan atau menyambungkan ikatan itu dengan Allah. Nah, dalam bentuk doa. Sering kita dapati hadis-hadis. Dan doa juga merupakan penyebab paling kuat untuk menolak segala yang tidak diinginkan. Juga penyebab paling kuat untuk memperoleh apa yang diidam-idamkan. Menolak apa yang diinginkan. Menolak apa yang tidak diinginkan dan mendapati apa yang diinginkan. Di samping doa itu, ya, mari kita kaji satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berawal dari perintah Allah surat Ghafir. Surat Ghafir. Surat Ghafir, surat yang ke-40. Nama lainnya surat Mukmin. Surat Mukmin. Ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ini tadi juga Ustadz yang MC tadi, Ustadz Edi juga menyampaikan. Jadi kesombongan jika orang itu tidak mau berdoa. Sombong. Ini ayatnya. Sungguhnya orang-orang yang sombong, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang tidak berdoa, ya, tidak menggantungkan diri kepada Allah, maka aku sediakan neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ini mengawali dari pertemuan pagi ini, karena itu ada hal penting. Ini hadis, ya, hadis saya bacakan. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin imma yu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayyattakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jadi tadi itu dari Al-Quran. Sekarang ini dari hadis. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan tidak disertai dengan doa memutus hubungan persaudaraan, kecuali Allah pasti akan memberikannya salah satu dari 3 hal. Jadi tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan tidak disertai doa memutus hubungan persaudaraan. Jadi ada orang yang berdoa baik-baik. Ada orang yang berdoa, ya, saya itu ya Allah tidak mau sama dia. Saya tidak mau silaturahim ke sana.
Nah, jika itu tidak disisipkan di dalam doa itu, jika doanya itu tidak karena perpecahan antar saudara, maka Allah berikan 3 hal dari salah satu. Maaf, Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, bisa disegerakan doanya untuk dikabulkan. Minta apa saja, ya, selain tidak minta yang tadi itu. Mungkin pula Allah menyimpannya sehingga dibalas di akhirat kelak. Nih, jadi panjenengan, kalau kita semua berdoa kepada Allah, terus diberi langsung, bisa saja terjadi. Atau tidak diberi, ditunda pemberiannya itu, lalu diberikan di akhirat sana sebagai apa ya namanya itu, sebagai surprise, sesuatu yang ini loh doamu dan seterusnya. Wallahu alam, kita model-modelnya bagaimana nanti. Dan kemungkinan pula Allah akan menghindarkan dia dari kejadian buruk yang menjadi ganti setara dari doa kebaikan yang panjatkan. Jika Allah menghendaki diberi, jika Allah menghendaki ditunda, diberi di akhirat. Jika Allah menghendaki diganti dengan mengabulkan yang lain. Jadi tidak persis dengan apa yang dia minta. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahu yang kita butuhkan. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa yang akan kita butuhkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi nanti kalau ada pertanyaan gini, Ustadz, saya itu ya doa itu ya tiap pagi, malam, siang, sore. Selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Tetapi serasa doa itu kok tidak ngefek ya, nggak dikabulkan ya. Bisa jadi diganti yang lain. Ternyata putra-putrinya dilancarkan ibadahnya, dilancarkan rizkinya, dilancarkan usahanya. Anak cucunya dimuliakan dengan bacaan, pintar baca Quran, dan mungkin diganti itu. Sehingga kita itu terlupakan dengan doa yang kita minta. Karena diganti dengan yang lain. Atau memang tidak diberikan di dunia ini. Karena berbahaya kalau diberikan. Bisa jadi pagi nggak ngaji tuh. Iya, pagi-pagi sudah nulis ini, menyiapkan ini, nyiapkan ini. Lupa bahwa sebenarnya pagi itu ngaji. Umpamanya begitu. Lah, berbahaya dianggapnya Allah. Istiqomahnya kurang nanti. Lalu diganti yang lain. Atau mungkin ditunda di akhirat aja nanti. Nah, jika kok disegerakan, ya Allah. Ini sepi, anak-anak ndak ada, putu ya nah. Lah, ternyata gamberuduk teko ayo kon ya. Ruwet kabeh dibantingi. Wes semuanya jadi suasana rumah itu jadi ruwet. Loh, Bang, doa minta ya Allah sepi rumah ini. Lah kenapa ketika didatangi oleh anak cucunya itu tadi, ayo rame. Tapi ya begitulah manusia itu. Apa yang diberikannya itu ternyata ketika diberikan belum tentu baik bagi dirinya. Ternyata kembali lagi ya anak-anaknya putu-putune itu ya, cucunya semua kembali ke rumah masing-masing, sepi lagi. Kok kangen meneh ya, seperti itulah. Jadi mohon kepada Allah, yang terpenting adalah iman ditetapkan. Sekarang saya kutipkan lagi dari hadis qudsi. Tadi Al-Quran, hadis Rasul, terus hadis qudsi. Kurang kuat apa kalau kalau tiga-tiganya keluar? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana dugaan hambaku kepadaku ini. Allah pasti mengabulkan. Ya Allah akan mengabulkan. Kalau kita menyangka Allah itu loman, dermawan, ya akan diberikan. Kalau kita membayangkan Allah itu jauh, ya Allah jauh. Kita membayangkan Allah itu dekat-dekat. Sehingga doa itu tidak perlu kencang-kencang. Nah, dalam keadaan sakit umpamanya, obatnya adalah doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat. Musuh dari segala balak dan malapetaka. Karena doa senantiasa
menolak hal-hal yang tidak baik. Dan doa juga mengangkat atau meringankan bencana dan malapetaka, kebahagiaan, dan seterusnya. Lanjut. Di sini saya jelaskan satu persatu. Yaitu pada topik apa ini namanya? Doa. Yang pertama, doa adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah, maka hal tersebut termasuk dalam ibadah. Dan ada balasan yang setimpal dari Allah kepada hambanya yang berdoa. Jadi, berdoa itu panjenengan ya. Apakah kita ini ada setiap aktivitas itu doanya? Iya, ada, lengkap. Doa. Mau masuk rumah, ada doanya. Ke kamar mandi, ada doanya. Ya. Nah, tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Tadi bangun tidur sudah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Alhamdulillahilladzi akhirana wa ilain nuhur. Sampai doa sesudah makan kebaca. Lalu setelah tidur bangun ada doa. Setelah itu ada aktivitas lagi doa. Keluar rumah ada doa lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satupun aktivitas yang tidak kita mulai doa. Apalagi ada hadis. La yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta'u. Pada riwayat lain fahuwa abtaru. Apa-apa yang dilakukan yang tidak diiringi dengan bismillah, maka pahalanya terputus, gitu. Pahalanya terputus. Nah, ini penting doa itu. Setiap kegiatan doa, seperti tadi pagi, doa dulu sebelum membaca Al-Quran. Ya. Padahal membaca Al-Quran sudah rutin, ya tetap kita rutin membaca doanya. Lah, apakah kita membaca Al-Quran itu dalam bentuk itu terus tambah pinter ngono tambah Qur'ane? Ya sunatullahnya begitu. Tapi kalau membaca Al-Quran dia tetap salah, tetap ada pahala. Karena yang terpenting itu belajarnya, bukan hasilnya. Kalau panjenengan membayangkan hasilnya dari belajar, maka akan nyesel. Akan menyesal. Hasilnya gimana? Menyesal. Itu dalam hal ibadah ya. Karena apa? Endingnya semuanya adalah ketetapan Allah. Tadi pinter apa enggak itu urusannya Allah. Sehingga siapa-siapa saja yang mencari ilmu kok tambah pinter berarti Allah karuniakan. Ingat gitu, diingat-ingat. Oh iya dulu itu gini-gini. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Doa adalah saripatinya ibadah. Di mana berdoa menjadi inti dari ibadah itu sendiri. Jika suatu ibadah tidak diiringi dengan doa, maka diibaratkan seperti buah yang tidak memiliki isi. Panjenengan pernah melihat buah yang tidak ada isinya, tidak memiliki isi. Tidak ada manfaatnya. Ono duran kaya begitu dibuka isinya lho gak ono blas. Terus njabane ku akeh rine, jerone ono isine lah, kan? Artinya apa? Doa yang kita panjatkan dalam setiap ibadah itu adalah isinya ruhnya ibadah. Jadi kalau habis sholat kok tidak ada doa ya nggak dapat ruhnya. Karena segala ibadah itu kan kebergantungan kepada Allah. Nah, untuk mengikat kebergantungan itu adalah doa. Di mana doa itu menjadi intinya. Panjenengan sholat. Sholat itu sendiri loh, namanya artinya doa. Sholat as-sholat itu artinya doa. Ya, seperti di dalam surat At-Taubah itu, Pak. Ayat 103 itu. Surat At-Taubah ayat 103.
Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa inna salataka sakanul lahum. Ada Pak? Surat At-Taubah. Wallahu sami'un alim. Ayo. 103. 103. Ambillah zakat dari harta mereka. Ini Bang. Ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, ini intermezzo saja. Saya anggap intermezzo itu karena intinya itu ini. Ini panitia zakat itu loh Pak. Panitia zakat. Panitia zakat itu ketika sudah mendapati zakat disetorkan atau mengambil zakat keliling ya. Dulu itu kan zakat itu diambil keliling, bukan duduk di masjid menunggu orang datang. Dulu itu sampai ke Yaman, ke Syam, Syria, jalan kaki loh Pak. Saya kira Pak bis. Dulu ngambil apa ini zakat itu ambil itu keliling mengambil dan mengirim. Ya, sekarang ambil itu kan duduk manis di masjid di musola gitu orang datang gak teko ya karepmu kan gitu. Dulu ndak Nabi memerintahkan sahabat itu untuk keliling bahkan zakat mal dan zakat fitrahnya itu. Panjenengan bayangkan poso-poso ya. Poso-poso keliling jupui zakat itu gak garing tak, karena itu di Quran itu disebut yang menerima zakat itu diantaranya amil. Setelah dapat zakat itu disuruh berdoa. Panitia itu ketika menerima itu disuruh doa. Jadi ayatnya wasalli alaihim. Dan doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Karena doamu itu menjadi tentram orang-orang yang berzakat itu. Doamu menjadi tentram. Doamu untuk mereka itu jadi tentram. Senang didoakan itu. Karena telah ditunaikannya zakat, fitrah, mal, atau apa saja yang disampaikan. Itu membawa bergerbong-gerbong itu ya. Untuk dibawa ke Baitul Mal dan distribusikan kepada yang menerima. Loh sekarang itu ada tak doa panitia itu mendoakan muzaki itu orang yang zakat itu. Ya harus ada. Ayatnya ya ini 103 ini. Jadi panjenengan Bapak Ibu yang menjadi amil di mana hendaknya siapkan doa kepada muzaki yang telah setor zakat. Nah, ini ayatnya ayat 103 suratnya surat At-Taubah. Nah, ini penting doa ini nyambungkan zakat muzaki itu dari muzaki itu kepada Allah. Umpamanya doanya itu ajrakallahu wa baraka fima abqaita wa ja'alahu lakatahu fima ataita. Semoga Allah membalas apa yang telah engkau keluarkan. Wa baraka fima abqaita, dan memberkahi yang tersisa di rumah. Wa ja'alahu lakatahurun, dan mudah-mudahan zakatmu menjadi pencuci dirimu dan keluargamu. Lo kan enak gitu itu. Lah orang yang zakat itu ya remen atine. Wih didongakno rek, didongakno ngene. Lek gak iso bahasa Arab ya bahasa Indonesia ngono. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan ini membersihkan jiwa engkau membalas. Dan apa yang masih tersisa di rumah ya Allah engkau berkahi. Dan apa yang dikeluarkan itu membersihkan diri, jiwa dia dan keluarganya.
Wah, wis seneng. Ngono ku zakat nang kono terus ben taun, gak tau dipindah-pindah. Mergo ana ndongane. Lah lek gak ana ndongane ya wis aja nang kono gak ana ndongane. Loh, saya itu pernah didatangi oleh orang-orang luar. Ya. Itu gara-gara karena doa yang sedikit itu saja itu loh. Kok nggak didoakan ya Pak Saad di sana itu loh. Ya panjenengan doa sendiri ya tak gitu kan aja. Tidak harus menuduh ini itu. Kalau di sini ada doa lah, doanya kita tuliskan, boleh dibaca sendiri, boleh dibacakan oleh amilnya. Yang umum ya amilnya yang mendoakan. Lah ini doa itu nyambungkan segala amal itu agar sampai kepada Allah gitu loh. Lah kalau kita mengiringinya dengan doa itu ada ketentraman. Makanya ayatnya itu benar sakanul lahum. Nyaman gitu loh. Sakana itu ya sakinah itu nyaman. Loh no doain oke alhamdulillah. Loh, tahun depan ya datang lagi begitu. Mesti zakat malnya dikasih fitrahnya. Jadi ya sebenarnya kan ada di tempatnya itu loh. Kenapa ada di sana saja? Lo nggak jauh-jauh ke sini. Ya anu Pak di sini ada doanya. Loh ada doa. Jadi sing dideleki kudungane iku. Lah ana sing polosan ngono iku ya ana. Jadi sing penting akate saya zakat ini fitrah untuk ini untuk ini. Oh iya di ACC terus ditulis sudah selesai pergi. Loh hampa. Kayak apa gitu ya? Hampa. Padahal ayatnya ini gini nih loh. Ngaji ku yang ini akhirnya oh iya tambah lo ayatnya ono kok. Gak ngarang orang-orang doa setelah zakat atau sudah menunaikan zakat didoakan panitia itu gak ngarang. Ada tuntunannya. Bahkan doa malaikat juga kan. Malaikat mendoakannya itu doa malaikat itu panjenengan catat juga. Wes, penting ini doa yo panitia sopo. Iku engko dikandani masjid-masjide. Rek, ngomong iki ana dongeng ngene lho ya. Iki perintah Quran, doa iku wajib. Aja dimenengne wae, bosen. Kulo termasuk panitia, Pak. Lah iku wis ayo dicatet ngono, dicatet. Allahu Akbar lah. Menika akhirnya tadi remen. Panjenengan yang menerima itu juga senang, yang menunaikan zakat juga senang. Ya, tidak seberapa, tetapi doanya itu yang menjadi sebenarnya itu kan bukan nilai bendanya. Zakat sekian bukan itu, tapi nilai-nilai ketakwaan dan ketaatannya itu yang menjadikan di sisi Allah itu bernilai sekali. 3, doa memiliki kedudukan yang mulia. Hal ini karena di sisi Allah tidak ada yang lebih mulia selain doa. Karena di dalam doa itu sendiri ada hakikat kedudukan seorang hamba pada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi ada doa itu penghambaan. Jadi kepada Allah. Menunjukkan diri kita ini apa sih? Apa sih? Ada sih orang yang doanya itu tekun, itu pancet. Ada orang itu nggak seberapa doa, ya sholatnya ya sarang-arang. Loh, segala apa yang ada ini diberikan oleh Allah. Apa saja pokoknya. Ayo hati-hati. Hati-hati hal seperti ini jangan-jangan istidraj. Istidraj. Jadi diweh nih. Diwakah nih. Yang namanya Salman Al-Farisi. Siapa sih? Yang namanya putranya Abdurrahman bin Auf ya dia. Putranya yang menolong kelahiran Rasulullah itu. Abdurrahman bin Auf itu apa yang dipegangnya mesti laku. Loh ya apa gitu. Semua orang mengingini apa yang dipegangnya. Di modele wong itu dodolan itu payuan. Ada orang yang jualan tuh ndak laku-laku itu ya ada. Sampai kurma yang ia kulak itu langsung ditampani orang. Kayak apa gitu ya. Sampai mohon maaf.
Abdurrahman bin Auf itu kulaan kurma yang sudah sudah buki ya, sudah lama gitu itu. Biar tidak ada orang yang membelinya. Loh, justru sekian, bahasa kita itu kontainer. Loh, itu justru malah dibeli oleh Raja Yaman apa ya, Raja Syam itu ya, untuk dijadikan obat. Dan dia cari kurma yang modelnya gitu loh, coba. Ndala sing bosok ae iku payu gitu loh. Allahu Akbar. Nah, namun bagi Salman itu adalah karunia yang harus didistribusikan. Berapa banyak Abdurrahman bin Auf menyumbang untuk jihad fisabilillah. Luar biasa. Nah, sekali lagi doa memiliki kedudukan yang mulia. Di sisi Allah tidak ada yang lebih mulia selain doa. Jadi di malam yang hening itu ya, terus bicara-bicara dengan Allah, ya Allah, bagaimana nasib saya ini nanti setelah wafat? Apakah di sana ini saya itu bahagia? Apa di sana ini saya sedih? Apa di sana itu saya dapat sinar? Apa saya dapat cahaya dari apa yang telah kami lakukan? Atau bahkan gelap gulita? Semuanya Engkau yang menetapkannya. Tetapi ya Allah, janganlah Kau tolak doaku ini. Hanya inilah yang kami bisa lakukan untuk munajat kepadamu agar kebahagiaan dunia kami dapatkan, kebahagiaan akhirat juga kami dapatkan. Doa gitu, ngobrol gitu. Nah, kemandirian dialog kita kepada Allah dalam setiap momen itu menunjukkan kebergantungan. Nah, kalau senang, radhiyallahu anhum wa radu'an, apa-apapun diberikan. 4, tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Apabila dia sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengusik, menghalangi, selain memohon kepada Allah dengan doa. Inilah hikmah mendalam dari dahsyatnya doa itu. Sering sih kita itu mendengar hadis-hadis tentang doa. Dan ngapunten, panjenengan kalau padosi nyari doa di Quran itu banyak sekali. Menandakan bahwa kita diberi Allah petunjuk bagaimana sih berdoa, umpamanya agar hati ini tidak berpaling kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ini pernah ya dilakukan oleh para rasul, para nabi dan umat-umat terdahulu yang beriman. Apakah ada jaminan iman kita terus ada di dada ini, di hati ini sampai akhir hayat? Siapa yang menjamin? Enggak ada. Kecuali Allah. Maka kebergantungan kepada Allah dengan doa dan terus doa adalah sesuatu yang penting, yang wajib harus kita lakukan. Enggak pernah Allah menjawab, ya saya terima doamu, enggak pernah. Tapi keyakinan yang kuat bahwa Allah mengabulkan doa kita, mengampuni dosa kita, dan seterusnya, adalah husnudzon yang harus di ana intadzonni abdi di hadis qudsi itu. Saya menunggu prasangka hambaku. Jadi setiap apa-apa doa, kelihatan atau melihat orang ya, kok tidak terawih gitu ya. Ya Allah, tunjukkanlah dia agar bisa terawih. Lah banyak terawih kok ngopi sampai ngobrol lah, ya Allah. Berilah petunjuk. Doa kita silahul mukmin. Kenapa? Agar sambung persaudaraan mukmin itu. Kita punya saudara yang terkuyok-kuyok di Palestina sana. Apakah kita mau ke sana? Waduh, tambah merepotkan orang Palestina nanti kalau ada apa-apa. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, fansur man nasratin. Tolonglah hambamu yang menolong agamamu.
Wakhdul man khadalal muslimin. Dan seterusnya. Ada akhirnya jadi sambung doa. Jauh di Palestina sana. Kita berdoa untuk beliau-beliau yang berjuang. Ya, yang berjuang untuk mempertahankan Al-Quds itu dari kehancuran. Dan memang Al-Quds itu tidak akan pernah hancur, tidak akan bisa hancur sampai kiamat nanti. Karena memang sudah dinas oleh Allah, walaupun begitu direbut, nanti akan direbut lagi. Persoalannya ikut andil apa tidak kita? Ada peran apa tidak kita ke sana? Ada. Lah apa peranmu? Doa. Lumayan. Silahul mukmin. Doa. Ya kalau bisa itu bilmal wal anfus. Ya, dengan harta dan jiwa. Ya hartanya ya jiwanya. Banyak orang Indonesia, saudara-saudara muslim kita Indonesia, baik dari daerah Jawa, Papua, Sumatera, Kalimantan ke sana untuk bergabung di tempat-tempat sana yang itu perlu untuk mendistribusikan bantuan-bantuan agar mereka itu dalam keadaan dingin, tidak kedinginan, panas, tidak kepanasan, haus, ada air, makanan pun tersedia. Ya bisanya begitu dan ngapunten, penjajah Israel itu beraninya memang mereka dengan wajah Indonesia gini itu biasanya aman ya, nggak berani mereka karena pertama-tama yang mendaulatkan Indonesia itu mengakui adalah Palestina kemerdekaan itu. Karena tidak boleh ada satupun yang membolehkan untuk bekerja sama dengan Israel. Sekali membolehkan, maka sesungguhnya kita telah mengakui adanya bangsa Israel. Ketika sepak bola jadi rame kan, mohon kepada Allah perlindungannya agar tidak masuk jeratan tipu daya orang-orang kafir. Nomor 5, doa memberikan manfaat bagi termasuk dalam akidah sam'iyah, yakni kepercayaan yang pada dasarnya hanya sebuah kemungkinan yang boleh dipercaya atau tidak. Jadi, tetapi menjadi sesuatu yang wajib untuk dipercayai karena hal tersebut datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kalau sudah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayatnya ayat 36. Jadi kalau sudah Allah menghendaki ini itu, kita tidak bisa berpaling selain itu. Surat Al-Ahzab 33 ayat 36 itu diterjemahkan. Diterjemahkan, nggih, Pak. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, artinya apa? Mengabaikan doa. Ya, tidak menyandingkan dalam setiap perkaranya itu doa. Bahkan ngapunten, bersolek ya, bersolek itu macak di hadapan cermin, kita lihat kanan kiri telinga kita ini masih 2 apa tinggal 1, hidung kita ini gimana? Lah itu ada doanya kok, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana ya Allah engkau sempurnakan
penciptaanku, sempurnakan pula akhlakku. Loh, ada doanya itu. Nah, ketika kita sudah menyambungkan itu, mohon kepada Allah, dan itu memang perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ada pilihan lain selain mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Jika ada orang yang tidak berdoa, aku sepentina doa, doa. Balik aku ngono. Lah ada orang yang datang, Ustaz, saya itu wis donga, ya wis ngene, ya wis ngono. Ustaz kok kudu di iki kabulne wae ya gitu. Nah, gitu. Lah, begitu itu ya rata-rata manusia itu maunya itu instan. Oh, sudah dapat gitu. Tidak. Ya. Semuanya itu dikabulkan Allah. Cuman cepat atau lambat dunia atau akhirat. Ya, cepat atau lambat bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Bisa jadi diberi di dunia, bisa jadi diberikan di akhirat. Allahu Akbar walillahilhamd. Bahkan diberikan dunia akhirat juga. Paling tidak di dunia itu kita sudah nyaman dengan Allah pencipta itu. Ya Allah gitu. Panjenengan kalau belum bisa merasakan maka harus mencoba terus agar bisa merasakan. Merasakan apa? Ketika menyebut namanya itu Allah gitu ya. Kalau belum ada rasa itu berarti hatinya itu kaku, hatinya itu keras. Sebut saja lagi Allah gitu. Sebut saja lagi Allah dan seterusnya sampai benar-benar terasa hadir. Mungkin bisa 10, 20, 30, 100. Nggak apa-apa. Panggil namanya itu. Nah, setelah terasa benar, seakan-akan hati itu sudah plong gitu ya. Hati itu sudah genep. Ya, bahasanya itu terbuka gitu ya, kayak meluas itu. Atau bahkan sesak. Karena getaran-getaran. Lalu sampaikan doa itu. Jadi doa itu tidak di bibir saja, ngapunten. Panjenengan doa itu kalau doa di bibir saja, tidak maksudnya tidak tahu, nah itu terus ya nggak ada rasa. Ya Nggak ada. Allah. Lah di Nah, sini doa itu penting untuk kita pahami. Nah, wong aku donga makan itu. kan repot. Loh ya apa? Aku gak ero ya aku. Aku gak ero itu ngene iki. Gak ero apa itu jenenge artine. Ya monggo diterjemahkan dalam bahasanya dicari apa ini terjemahnya. Yang keenam, Bapak Ibu, doa-doa banyak diajarkan Allah melalui Al-Quran. Hal itu juga lah yang diajarkan oleh Rasulullah tentang doa siang dan malam supaya dijalankan juga oleh umatnya. Doa sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Dan untuk mengabulkannya juga sudah ada ketika itu. Umpamanya doa Nabi Adam. Allah yang ajarkan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ayat 37 surat Al-Baqarah itu. Jadi di situ pernah kejadian. Monggo silakan, monggo. Mana suaranya? Kok dimatikan Pak Qadar? Di mute. Nah, Ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, kalimat itu kalimat apa? Kalimat itu kalimat apa? Yaitu kalimat yang ada di surat Al-A'raf ayat 23. Yang diajari oleh Allah itu apa? Beberapa kalimat itu sehingga Allah menerima taubatnya itu apa kalimat itu? Dalam surat Al-A'raf 7 ayat 23. Qala rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini contoh doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Setelah doa itu lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Lalu yang penting itu ini Bapak Ibu. Ini gak boleh dilupakan. Yaitu kontinuitas dan keyakinan kita kepada Allah yang tidak pernah berubah. Sebagaimana Nabi Zakaria kalimatnya di surat Maryam itu. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini rintihan Nabi Zakaria. Coba diterjemahkan. Ayat mana nih, Pak? Ayat 4. Oh, 4. Iya, Pak. Surat Maryam. Iya. Ya Ain Sot. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Hai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita dapat ayat istimewa. Yang mungkin ini sudah berulang-ulang kita baca. Tetapi baru terasa barangkali hari ini. Bahwa Nabi Zakaria yang lama tidak diberikan putra itu. Tetap terus berdoa kepada Allah. Karena nggak ada hubungannya dapat putra atau tidak itu dengan doa. Nggak ada. Karena doa itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan amanah, anak, pekerjaan dan sebagainya itu amanah. Tapi yang terpenting ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya belum ketetapanmu. Walam akum bidu'aika, dan aku tidak pernah kecewa. Kenapa? Wis pasti diterima, itu pasti. Ya Tuhanku, tulangku serasa lemah, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak pernah kecewa dengan ketetapanmu. Tidak pernah kecewa dengan terus berdoa kepadamu, terus menerus. Sampai-sampai ya doa ini dititip-titipkan kepada sana, Mbak, dungakne ya Mbak, Bu, Pak, dungakne ya, Dek, dungakne aku ngene-ngene. Doakan. Karena apa? Kekuatan doa ini sangat penting sekali untuk tegasnya kaki ini melangkah agar tidak lumpuh, agar tidak pernah kecewa, agar tidak putus asa dalam segala dalam segala hajatan, tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena ada doa yang telah dipanjatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu ketika kita itu ada pengajian yang kita kira tidak hujan. Wes tidak hujan insya Allah. Nah, kita adakan di lapangan. Ternyata mendung Bapak Ibu. Masya Allah mendung gelap sekali. Benar-benar mendung gelap. Itu kira-kira maghrib kita ya. Isya lah itu ya. Habis isya itu. Mendung gelap dan ya wes umumnya ya biar gitu aja. Lalu hujan rintik-rintik Bapak Ibu. Hujan itu halus. Ya Allah lagi ini lah keploh ya ngaji kayak gini. Akhirnya yuk kita doa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar hujan ini tidak turun dulu sebelum selesai acara kita.
Lalu munajat itu ustadznya itu di apa ini lapangan itu. Berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada angin Bapak Ibu. Angin tahu-tahu menyapu apa ini namanya? Menyapu area yang kita tempat itu. Lah, khusnudon kita lah. Ini alhamdulillah ada angin. Ngalihkan apa ini namanya? Mendung ini agar tidak hujan dulu. Benar. Benar dan itu terjadi dan itu saat itu juga enggak pakai lama. Begitu selesai doa, angin itu datang, mendung itu kemana enggak tahu. Acara berlangsung sampai selesai. Saya tidak ingat setelah itu hujan apa tidak, tapi yang jelas yang saya ingat peristiwa itu adalah karena saya sendiri yang mengalami. Peristiwa itu adalah peristiwa yang enggak terlupakan. Artinya, biidznillah kita membaca sholawat kepada Rasulullah, kita mohon doa kepada Allah agar acara ini dapat berlangsung. Subhanallah. Isi-isi dari orang-orang yang mencari ilmu. Ya, kelompok orang mencari ilmu itu baik-baik, hatinya baik-baik. Kalau sudah mencari ilmu, hati belum baik, wah, ini masalah berarti harus mundur lagi ke belakang. Yaitu mempelajari akidah al-Islamiyah. Yang ketujuh Bapak Ibu, doa adalah sebuah kekuatan yang ampuh bagi orang-orang yang beriman. Doa menjadi kekuatan batin, membuka pintu rizki, jalan untuk menuju keberkahan, serta meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Doa menjadi sebuah harapan di mana segala sesuatu yang dirasa tidak mungkin, bisa menjadi mungkin karena kehendaknya. Lalu begini panjenengan bertanya, sebelum bertanya sama saya, Ustadz, katanya 50.000 tahun sebelum kita itu lahir, segalanya sudah dicatat Ustadz. Lah itu terus gimana persoalan doa itu Ustadz? Nah, ya walaupun dicatat itu kan terserah Allah. Mau catatan itu dirubah atau tidak, itu kan kita tidak diberitahu juga. Disinilah tidak boleh seseorang itu ya wis apa kata Allah. Loh, jangan apa kata Allah begitu. Ikhtiar, usaha, upaya. Di antara ikhtiar modelnya adalah doa. Setiap mau jualan itu ya keluar rumah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ayat kursi dibaca 3 kali. Terus akhir surat Al-Baqarah dibaca 3 kali. Ngapunten, seandainya apa yang kita jual dalam perdagangan itu tidak laku, kita sudah mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, yaitu pahala doa sebelum melakukan aktivitas. Sudah dapat. Loh, lah kok jualannya itu kok habis? Loh, dapat double doa tadi. Tetapi ingat, ketika kita mendapati kesuksesan, maka janganlah mengatakan bahwa doa kita lah yang apa ini makbul. Bukan. Bukan karena doa kita terus jadi itu, enggak. Maka itu nanti sudah menjadi sedikit melenceng ke syirikan. Jadi menggantungkan doa. Gantungkannya kepada Allah. Lah cara modelnya berdoa. Jangan keliru. Bergantung kepada doa. Yang itu tidak disambungkan dengan yang maha kuasa. Rabbul Alamin. Allah semesta alam. Tuhan pencipta alam ini. Jadi jangan keliru menisbatkan. Tetap nisbatnya kepada Allah. Ya Allah, doaku ini untuk ini, doaku ini untuk ini, dan sebagainya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Petambak, petani, ya, berkebun, ya, yang di Batu sana, yang di Andaan sana berkebun. Semuanya itu dinisbatkan kepada Allah. Jangan sampai seperti surat Kamathali ghaithin a'jabal nabatuhu
thumma yahiju fatara. Seperti petani yang melihat tanamannya, ya, yang tadinya itu bagus ternyata hilang. Seakan-akan kita berdoa kepada Allah itu apa yang kita harapkan besar, ternyata kita tidak salah menggantungkan, bergantung kepada doa, tidak bergantung kepada Allah. Ini jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Ini adalah ini kisah sebenarnya Bapak Ibu. Kisah hebatnya doa dan amal itu dijadikan satu. Doa dan wasilah amal dijadikan satu. Ya Allah, kita pernah mendengarkan orang yang jebak dalam goa itu 3 orang itu, ya, sampai 17 hari tidak bisa keluar menurut riwayat nih. Ini sudah saya catat semua, sudah tahu tentang hal ini, ya. Jadi orang yang terjebak dalam gua itu yang akhirnya dia mengatakan, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta, ya, saya beri minum, di malam hari saya jaga, dan seterusnya di samping jaga ternak untuk ternak dan seterusnya dia jaga, dia tak bawa kemana-mana, tak gendong. Ya Allah, jika itu engkau terima, sila. Ada amalia, ada doa. Yang itu disatukan, tambah luar biasa lagi. Artinya begini, kalau kita kepada Allah, lalu kok merasa Allah itu belum memberi, ya ditambah lebih khusyuk lagi. Mungkin kita kurang lagi. Jangan putus asa, wis aku wis njaluk, wis bosan aku, lho, jangan. Wis njaluk, gak karu-karuan, wis. Tapi tetep ae lho, itu putus asa. Maka tingkat kedua adalah sambungkan. Hebatnya doa di sini. Ya Allah, kami telah melakukan ini dan itu. Maka jika engkau terima apa yang aku lakukan itu, berilah aku begini dan begitu, begini dan begitu. Dari wasilah amal. Wasilah kita angkat. Wasilah amal kita angkat. Untuk apa? Bukan untuk mengenangnya, bukan. Tapi untuk menyambungkan doa. Loh, Allah itu nggak lupa dengan amal kita, enggak. Tetapi kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah, kesungguhan akan kita dapatkan dalam bentuk terkabulkannya doa. Ini sampai berapa ini, masih banyak. Kiranya itu cukup sebagai penyemangat hangatnya pagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan penuh berkah ini dapat kita nikmati dengan sebaik-baik kenikmatan, sehingga menu ruhiyah, menu rohaniyah yang kita dapatkan, benar-benar roh kita akan bangkit untuk memoles fisik kita ini menjadi fisik yang lebih sempurna lagi dan lebih suci lagi. Barakallahu lakum. Saya serahkan kembali kepada Pak Hedi.